Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 2024101110 dari kelas Data Mining A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas yang saya kerjakan mengenai modul 1 praktikum data mining tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, untuk NumPy sendiri merupakan sebuah library yang ada di Python yang biasanya digunakan dalam proses analisis data dengan mengolah array ataupun array multidimensi. Nah, NumPy ini menyimpan datanya itu dalam bentuk array. Nah, sementara array sendiri merupakan sebuah atau kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Dalam mengimplementasikan library NumPy, kita harus terlebih dahulu memanggil library seperti berikut. Nah, di sini terdapat import NumPy SNP. Apa artinya? Artinya adalah dalam import di sini, saya menggunakan inisialisasi NumPy menjadi NP, yang fungsinya nanti untuk memudahkan penulisan atau pengetikan pada selanjutnya atau kode selanjutnya. Setelah library NumPy ini diimport, maka kita baru dapat melakukan array. Langsung saja ke pembahasan dari soal yang diminta. Dari soal kode 1 ini, terdapat poin F, yang soalnya adalah buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, dari soal ini disebutkan sebuah matriks dengan 3 baris dan 4 kolom, seperti ini. Nah, dari matriks ini, kita bisa menempatkan satu baris dengan nilai 445 dimasukkan ke dalam satu array, kemudian baris 764 dimasukkan ke dalam satu array, kemudian baris dengan nilai 974 dimasukkan ke dalam satu array, dan baris dengan nilai 637 dimasukkan ke dalam satu array. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 4 array dengan satu dimensi, yang mana dari beberapa array tersebut nantinya akan dimasukkan atau dikumpulkan ke dalam satu array, dan itu dinamakan array 2 dimensi. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat variabel array 2 dimensi yang isinya merupakan nilai-nilai dari matriks yang telah ditentukan dalam soal tadi. Nah, untuk hasilnya sendiri adalah seperti ini. Sebelumnya, apa sih itu array 2 dimensi? Nah, array 2 dimensi adalah array di mana array-nya itu berisi beberapa array 1 dimensi, atau dengan kata lain, jika beberapa array 1 dimensi ini dikumpulkan di dalam satu array, seperti ini, maka array ini dinamakan sebagai array 2 dimensi. Nah, untuk selanjutnya, soal dalam poin G. Di sini disebutkan dalam soal untuk mencari atau membuat array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, dari soal ini terdapat 3 matriks, yaitu matriks pertama, kedua, dan ketiga, di mana dari ketiga matriks ini nantinya akan dibuat array 3 dimensi. Nah, seperti yang untuk membuat array 2 dimensi sebelumnya, di sini terdapat satu baris dengan nilai 785. Nah, baris 785 ini nantinya dimasukkan ke dalam satu array, begitu juga dengan baris dengan nilai 477 dimasukkan ke dalam satu array, dan
Selanjutnya, baris dengan nilai 719 dimasukkan ke dalam satu array, begitu juga dengan baris 5, 4, 10 dimasukkan ke dalam satu array. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan beberapa array satu dimensi. Setelah itu, ketika beberapa array satu dimensi ini dimasukkan ke dalam satu array lagi, maka kita akan mendapatkan array dua dimensi seperti pada soal yang sebelumnya tadi. Begitu juga hal tersebut berlaku pada matriks yang kedua ini dan matriks yang ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan array dua dimensi dari masing-masing matriks, maka array dua dimensi tersebut akan dimasukkan ke dalam satu array lagi yang nantinya akan menjadi array tiga dimensi. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat variabel array 3 dimensi dengan nilai dari 3 matriks yang telah ditentukan tadi. Dan ketika dijalankan akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, soal selanjutnya dari kode 2. Di kode 2 ini kita akan membahas tentang indeks dan slicing, di mana dari poin D kita disuruh untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa penambahan angka 1 pada baris ganjil itu yang dimaksud adalah baris ke 1, 3, sama 5. Sementara penambahan angka 2 pada setiap bilangan kolom genap yang dimaksud adalah kolom ke-2 dan kolom ke-4. Nah, untuk codingannya seperti ini. Pertama-tama saya membuat array-nya yang awal atau yang asli sebelum penambahan angka 1 dan 2 terlebih dahulu. Di sini terdapat variabel array dengan isian atau nilai dari matriks yang ada di soal. Selanjutnya, untuk memilih baris ganjil dan kolom genap, di sini saya menggunakan slicing seperti ini. Nah, untuk slicing yang pertama yaitu untuk memilih baris ganjil. Nah, dari sini karena yang diminta adalah baris ganjil atau baris yang pertama, maka dimulai dari indeks ke-0. Dan untuk angka 5 di sini artinya adalah banyaknya garis atau yang jika dihitung menggunakan penghitungan indeks, maka artinya akan sampai pada indeks sebelum angka 5, yaitu indeks ke-4. Nah, sedangkan 2 di sini merupakan banyaknya jarak untuk proses slicing-nya atau dalam proses pemilihan datanya. Untuk kolomnya sendiri itu dipilih semua dari kolom pertama sampai kolom ke-4 atau indeks kolom 0 sampai indeks kolom ketiga. Nah, di sini karena yang diminta yang dicari adalah baris ganjil, yaitu untuk menambahkan angka 1, dan yang ini adalah yang dicari adalah kolom genap untuk menambahkan angka 2. Slicing ini artinya untuk barisnya sendiri itu dipilih semua dari baris dengan indeks ke-0 dan baris indeks sebelum angka 5 yaitu indeks ke-4, karena yang diminta adalah atau yang dicari adalah kolom.
Nah, untuk kolomnya sendiri itu karena yang diminta adalah kolom genap, maka pencarian kolom ini dimulai dari kolom dengan indeks pertama sampai dengan indeks terakhir, yaitu indeks ketiga atau sebelum 4, dan dengan slicing loncat 2 dengan penambahan angka 2. Nah, dari perhitungan pada slicing ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Di sini terdapat array awal, yaitu array sebelum penambahan angka 1 dan angka 2. Nah, untuk array akhirnya sendiri, yaitu penambahan angka 1 pada baris ganjil dan penambahan angka 2 pada kolom genap. Nah, di sini artinya penambahan angka 1 pada baris ganjil. Di sini penambahan angka 1 pada baris ganjil dari yang awalnya 1 menjadi 2, yang awalnya 8 menjadi 9. Nah, untuk yang penambahan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap, di sini tadi kan ada penambahan angka 1 pada baris ganjil. Nah, otomatis yang ini ikut untuk penambahan angka 1, dan untuk yang kolom kedua ini sampai kolom keempat, ini juga ada penambahan angka 2, sehingga dari 8 ini ditambahkan angka 3 menjadi 11, dari angka 2 ini ditambahkan dengan angka 3 menjadi 5. Begitu juga dengan angka-angka pada baris dan kolom yang lainnya. Selanjutnya adalah poin E. Nah, soal yang ada di poin E ini, kita disuruh untuk membalik sumbu Z, array 3 dimensi dari 3 matriks ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang diminta dari soal di sini, saya menggunakan slicing seperti ini. Sebelumnya saya membuat variabel dengan isian nilai yang asli atau yang awal terlebih dahulu. Setelah itu melakukan slicing pada variabel ini dengan menggunakan slicing seperti ini, yang artinya itu untuk menampilkan array dari urutan yang paling belakang. Nah, dari kodian ini kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, di awal ini kan nilai, maksudnya array 2 dimensi dengan nilai 785, 47719 ini kan ada di array dengan indeks yang awal atau indeks ke-0. Nah, sedangkan ketika dilakukan proses slicing untuk mendapatkan hasil yang diminta dari soal, di sini nilai array 2 dimensi dengan nilai 785 itu berubah menjadi array yang paling terakhir. Dan juga sebaliknya, untuk array yang terakhir yang awal tadi sebelum dilakukan pemrosesan, di sini menjadi array yang paling awal. Nah, selanjutnya poin F. Poin F di sini disuruh untuk mengubah array pada soal menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6 menggunakan perintah reshape. Nah, reshape sendiri merupakan sebuah fungsi untuk mengubah bentuk
dari arraynya itu sendiri. Di sini seperti soal-soal yang sebelumnya, saya membuat variabel dengan isian nilai awal sebelum dilakukan pengubahan. Setelah itu, dari variabel yang isinya nilai awal ini nantinya akan di-reshape dengan ukuran 6 kali 6 dan akan menghasilkan array yang seperti ini. Artinya 6 kali 6 di sini adalah memiliki baris sejumlah 6 dan kolom sebanyak 6. Dan yang terakhir adalah soal kode 3, yaitu dari poin E, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, soalnya adalah seperti ini. Dari soal ini, kita disuruh untuk mengubah matriks yang ada di kiri ini. Matriks yang ada di kiri ini menjadi seperti yang di kanan ini. Dan dapat dilihat bahwa angka atau nilai yang ada di 3 baris dan 2 kolom sebelah kiri atas ini memiliki nilai atau angka yang sama dengan 3 baris dan 2 kolom sebelah kanan bawah dari matriks yang kanan ini. Dengan ini, kita bisa mengelompokkan terlebih dahulu menjadi 4 array, yaitu array yang pertama adalah yang ini, yaitu 2 kolom dan 3 baris. Ini yang merupakan array yang pertama. Yang kedua adalah yang ini, yang ketiga adalah yang sebelah ini, dan yang keempat adalah yang ini. Nah, di sini kita mencari cara untuk merubah letak dari masing-masing array atau keempat array yang telah saya sebutkan tadi agar bisa menempati letak dari 4 array yang ada pada matriks sebelah kanan ini. Nah, untuk itu, di sini pertama-tama saya membuat variabel array dengan isian dari matriks nilai yang sebelah kiri. Nah, setelah itu membuat pola agar nantinya antar array-nya itu dapat berpindah tempat menggunakan slicing dan menggabungkan dari array-array tersebut menggunakan fungsi ini, concate. Di sini terdapat variabel array pertama, yang artinya yang terdapat slicing, yang berarti array pertama ini terletak di baris indeks ke-0 sampai dengan indeks sebelum 3, yaitu indeks ke-2, dan terletak dalam kolom indeks ke-0 sampai dengan indeks sebelum 2, yaitu indeks ke-1. Nah, 1 di sini sebenarnya itu tidak mempengaruhi proses karena semua nilainya nantinya akan digunakan dan tidak ada pemilihan nilai khusus. Untuk array yang kedua di sini, dia itu terletak di baris indeks ke-3
sampai sebelum indeks ke-6, yaitu yang artinya indeks ke-5. Nah, untuk kolomnya sendiri sama dengan array yang pertama tadi. Selanjutnya, array ketiga ini, dia memiliki letak baris yang sama dengan array pertama tadi, dengan kolom berada di indeks kedua, sampai dengan indeks sebelum 4, yaitu indeks ketiga. Nah, untuk yang terakhir, array keempat. Array keempat ini memiliki baris yang sama dengan array ketiga, dan memiliki, array kedua, dan memiliki kolom yang sama dengan array ketiga. Setelah itu digabungkan, nah penggunaan concatenate di sini berfungsi untuk menggabungkan beberapa array menjadi satu di antaranya. Di sini saya membuat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel join 1, kedua variabel join 2, dan yang terakhir adalah variabel hasil. Nah, untuk variabel join 1 ini menggunakan fungsi concate untuk menggabungkan array yang keempat dengan array yang kedua menggunakan axis 1, yang artinya fungsi axis 1 di sini adalah menggabungkan array secara kolom, sedangkan yang variabel kedua join 2 ini dia menggabungkan array ketiga dengan array ke-1 menggunakan axis 1, yang artinya menggabungkan array secara kolom. Dan yang terakhir adalah variabel hasil akhir yang menggabungkan variabel join 1 tadi, yang telah menggabungkan array keempat dan array kedua, dengan join 2 tadi yang telah menggabungkan array ketiga dan array pertama. Nah, di sini menggunakan axis 0 karena nantinya dibutuhkan untuk menggabungkan array secara baris. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk di sini terdapat matriks awal, di mana sebelum perhitungan atau matriks yang ada di sebelah kiri ini. Dan yang kedua adalah matriks akhir setelah terjadi perhitungan array atau pemindahan tempat dari beberapa array tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.